Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Innal insana la zalumun kafar. Shadaqallahul adzim. Wa qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sarrafka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka wa anta mu'minun. Jamaah rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, para rawuh, para lenggah, jamaah pengajian Ahad pagi Masjid Al-Arqam yang semoga senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, mari kita senantiasa bersyukur karena atas limpahan rahmat dan rahimnya pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahim dan semoga juga tolabul ilmi. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terakhir yang tidak ada seorang nabi pun setelah kenabian beliau. Jamaah rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, sami sehat? Alhamdulillah. Sedang bahagia ibu-ibu? Alhamdulillah. Semoga sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Amin. Nek sehat ekonomi ini amini paling seru nih. Sehat jasmani tasih mendel mawon, sehat rohani mendel nggih. Begitu sehat ekonomi, amin. Tapi kula husnudzon mawon. Niki di jamak takhir nggih mboten. Aminipun di jamak takhir atau di rapel menika. Jamaah rahimakumullah, seperti di dalam mukadimah kami membacakan yaitu surat Al-Baqarah 183. Ketika Ustadz Mubalik atau Pak Kiai membacakan surat Al-Baqarah 183, bapak-bapak, ibu-ibu sudah membatin iki meh puasa gimana? Jadi tanda-tanda meh puasa, hampir puasa itu adalah ketika mukadimahnya kutiba alaikumus siyam. Bola balik kutiba mawon niku sehingga dijuluki Ustadz Kutiba. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ketika di televisi itu sudah muncul sarung atlas, ya. Terus sirup, marjan, terus apa paling itu? Roti, biskuit, terus nata de coco, gimana? Ini berarti sudah hampir bulan Ramadan. Maka pada pagi hari ini temanya adalah Targhibur Ramadan. Targhib itu biasanya diterjemahkan dengan menyambut bulan Ramadan. Ketika menyambut berarti harus bahagia, harus gembira. Kenapa? Karena sambutan itu biasanya hangat dan menggembirakan serta menyenangkan. Jagungnya atau kono ora nang kene. Bagaimana kita menyambut bulan Ramadan? Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan, idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka wa anta mu'minun. Ketika menyenangkan ibadah-ibadahmu, menggembirakan amal solihmu,
dan menyenangkan kebaikan-kebaikanmu, serta menyedihkan kemaksiatan-kemaksiatanmu, maka beruntunglah. Menurut Rasulullah, kamu termasuk orang yang beriman. Jadi dari hadis ini bisa disimpulkan bahwa ciri orang yang beriman itu sangat sederhana, yaitu senang ketika beribadah, gembira ketika menyambut amal soleh, bahagia ketika berbuat baik. Itu adalah orang yang beriman. Bapak-bapak, ibu-ibu, ketika ada undangan as-sholatu khairum minan naum, alhamdulillah, sampun subuh, geriga, wudhu, langsung sholat berjamaah di masjid. Ketika mendapat undangan hayya ala sholah, hayya ala falah, alhamdulillah, sudah zuhur umpamanya gitu. Jadi orang yang beriman itu menyambut kebaikan, menyambut amal ibadah, amal solih dengan penuh kebahagiaan. Dan ketika terlanjur berbuat salah, orang yang beriman akan menyesal. Orang beriman akan bersedih, istighfar, astaghfirullahaladzim. Ibu-ibu, bapak-bapak, ketika mendapatkan undangan, hadirilah pengajian Ahad pagi tanggal 25. Alhamdulillah, ngaji lagi atau ngaji lagi ibu-ibu. Alhamdulillah, nopolah ibu-ibu. Alhamdulillah, itulah orang yang beriman. Jadi orang yang beriman menyambut amal ibadah dengan kebahagiaan. Kenapa? Kalau dikembalikan kepada bulan Ramadan atau dikembalikan kepada amal ibadah apa saja, baik sholat, zakat, puasa, dan lain sebagainya, maka manusia itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, senang dan gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Orang kalau senang itu kok ciri-cirinya tersenyum, ibu. Kalau orang tersenyum itu kan bibirnya seperti itu, nah bibirnya itu seperti ini, seperti panci menghadap ke atas, piring menghadap ke atas, gelas menghadap ke atas. Itu ciri orang yang tersenyum atau bahagia. Artinya apa? Orang yang penuh dengan kebahagiaan akan selalu menghiasi bibirnya dengan senyuman. Maka ada satu quotes yang mengatakan, aku senantiasa tersenyum bukan berarti aku yang paling bahagia, tetapi aku sedang berusaha mensyukuri nikmat-nikmatnya. Tapi hati-hati ibu, jangan tersenyum sendiri. Kenapa? Senyum bersama mahal obatnya, salah. Senyum bersama mahal harganya, senyum sendiri mahal obatnya. Coba bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita tersenyum. 1, 2, 3, buncis. Lah ini mahal harganya. Tapi kalau senyum sendiri mahal obatnya. Apa artinya filosofi dari senyuman seperti ini? Itu artinya siap menerima anugerah, siap menerima keberkahan, siap menerima tambahan rizki dari Allah. Kenapa? La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian mau bersyukur, maka sungguh akan aku tambah nikmat-nikmatku atas kalian. Sekali lagi, bulan Ramadan disambut dengan kebahagiaan. Yang kedua, ada yang biasa-biasa saja. Gimana itu? Biasa itu artinya, kayak kok sambutan datar teman. Gimana? Datar itu artinya biasa. Maka orang yang biasa menyambut Ramadan ya datar-datar saja. Ramadan sios alhamdulillah, boten sios boten nopo-nopo. Ada orang yang begitu. Tapi masih lumayan, masih mending daripada yang ketiga ini.
Yang ketiga itu sedih dengan datangnya bulan Ramadan. Tapi di majelis ini saya yakin tidak ada yang sedih. Semuanya yang nomor satu, bahagia, gembira, senang hati. Seperti bahagianya itu seseorang yang ingin menyambut calon besan gitu. Bapak-bapak ibu-ibu mau nanti nyambut calon besan apa dari? Mau nanti mantu nih bapak-bapak ibu-ibu nih. Kalau saya belum nih kok. Saya hanya bisa membayangkan bagaimana seorang yang ingin menyambut calon besan itu, masya Allah bahagianya sekali. Biasanya kalau rumahnya sudah beladus catnya dicat, gimana? Kamar mandinya kurang ditambah, ruang tamunya dihias. Kemudian setelah mendekati waktu dibentuk panitia penyambutan calon besan atau resepsi. Biasanya kalau di resepsi di gedung atau di balai pertemuan, panitia dibikinkan seragam. Gimana nih? Maka nanti menyambut bulan Ramadan insya Allah oleh Mas Firman oleh Mas Firman nanti panitia penyambutan bulan Ramadan Masjid Al-Arqam dibikinkan seragam. Jangan ditulisi tahun nih ibu-ibu bapak-bapak ini, jangan ditulisi tahun supaya apa? Supaya setiap tahun bisa dipakai. Nanti Ramadan usai dikumpulkan, di laundry, terus disimpan dipakai tahun yang akan datang. Atau kalau ibu-ibu mau mantu belum sempat bikin seragam, boleh dipinjam ya Mas Firman ya. Lah itu saking bahagianya ketika menyambut bulan Ramadan. Kemudian pertanyaannya, mengapa kita bahagia ketika beribadah? Mengapa kita senang, gembira ketika beramal solih atau melakukan kebaikan? Itu pertanyaan besar. Jawabannya di dalam surat Al-Kahfi ayatnya 110. Innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya aku adalah manusia biasa juga seperti kalian. Hanya saja aku diberi wahyu oleh Allah, dan sesungguhnya Tuhanku dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit saja tentang asbabun nuzul menikah. Jadi Rasulullah itu suatu saat pernah wahyu tidak turun kepada beliau. Diceritakan di dalam surat Ad-Duha. Jadi wahyu tidak turun, wahyu tidak datang. Padahal setiap hari, setiap saat itu datang. Nah kemudian suatu saat berhari-hari, ada yang mengatakan 12 hari, ada yang mengatakan 15 hari, ada yang mengatakan bahkan 40 hari wahyu tidak turun kepada Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah itu merasa galau, gelisah, gundah gulana. Kenapa? Setiap hari diberi wahyu, diberi petunjuk, diberi arahan, diberi kabar berita oleh Allah. Suatu hari terputus. Coba bapak-bapak, ibu-ibu bisa bayangkan terhadap yang dicintai, yang senantiasa memberi kabar berita. Atau nanti ketika hari raya Idul Fitri umpamanipun begitu berkumpul bersama putra-putri yang dari luar kota, Jakarta, Surabaya, bahkan luar pulau datang. Kemudian setelah hari raya selesai, mereka kemudian akan kembali pulang. Biasanya sebelum berangkat dipeseni banyak banget ibu-ibu le ojo kebut alon-alon asal kelakon, lalu lintas rame, nanti berbahaya kalau ngebut. Kalau capek istirahat, kalau ngantuk tidur, sen kanan belok kanan, sen kiri belok kiri. Ini betul. Kalau lapar makan, kalau haus minum.
lampu merah berhenti, lampu kuning hati-hati, lampu hijau jalan lagi. Wah, itu setelah tarik itu pesan. Yang terakhir biasanya kalau sudah sampai kabari, telepon atau WA. Nah, begitu diperhitungkan perjalanan 5 jam atau 6 jam, berangkat jam 1 siang sampai tujuan jam 6 atau maghrib. Begitu maghrib belum telepon, Isya belum ada kabar berita, sampai jam 10 sampai jam 11 tidak ada kabar, tidak nelpon, WA centang 1, gimana nih? Di telepon tidak ngangkat, masya Allah. Kinten-kinten galon apa buatan ibu-ibu? Ya Allah, bocah ini ngopo kita ya gimana? Bocah ini tekan ngendi? Apalagi di tol umpamanya ada kabar berita kecelakaan, gimana? Wah, semakin gelisah, semakin gundah. Lah ini keadaan Rasulullah ketika lama wahyu tidak turun kepada beliau. Maka kemudian apa? Kemudian ketika itu orang-orang Arab jahiliyah, ini kalau di dalam surat Al-Duhan, orang-orang Arab jahiliyah itu yang gelisah pertama Rasulullah, kemudian yang kedua itu adalah mereka orang-orang kafir Quraisy. Gelisahnya apa? Gelisahnya itu ketika itu semakin hari semakin banyak yang masuk ke dalam agama Islam. Maka kemudian mereka bermusyawarah, permusyawaratan kaum kafir Quraisy ini diputuskan bagaimana untuk supaya mencegah dakwah Nabi Muhammad semakin meluas. Maka diputuskan mereka akan mengadakan studi banding, ini bapak-bapak itu, studi banding ke kota Madinah terhadap para ulama Yahudi di sana. Kafir Quraisy menyimpulkan bahwa kaum Yahudi keagamaannya itu lebih baik. Maka kemudian apa? Orang-orang Yahudi menasihatkan kepada orang-orang kafir Quraisy, wahai kafir Quraisy, tanyakan kepada Muhammad 3 hal, yaitu siapa itu Zulkarnain, siapa itu Ashabul Kahfi, dan apa itu ruh. Pokoknya kalau Muhammad tidak bisa menjawab atau bisa menjawab, nanti kalian akan aku beritahu. Ini rahasia, jangan sampai soal ini bocor, kata orang Yahudi ini. Tanyakan siapa Zulkarnain, siapa Ashabul Kahfi, dan apa itu ruh. Kalau Muhammad bisa menjawab 3 pertanyaan ini, kalian sudah tidak bisa melawan Muhammad. Kalian pasti akan habis, kalian pasti akan kalah. Kenapa? Ini kalau bisa menjawab 3 pertanyaan ini, Muhammad dekengane pusat. Gimana? Iya, enggak main-main. Dekengane pusat itu Gusti Allah, gimana? Tapi kalau Muhammad tidak mampu menjawab ini, maka kalian mau apakan terserah. Mau dikucilkan, mau disiksa, mau dipenjara, tidak apa-apa. Kenapa? Karena dia bukan nabi, dia ngaku-ngaku nabi. Lah kemudian ditanyakan kepada Nabi Muhammad 3 pertanyaan. Nah dilalah ketika beliau ditanya oleh orang-orang kafir Quraisy, karena wahyu sehari-hari turun, kemarin turun, kemarin masih turun, terus saja. Begitu orang kafir Quraisy bertanya, wahai Muhammad, saya punya 3 pertanyaan, tolong jawab dengan benar. Siapa Zulkarnain, siapa Ashabul Kahfi, dan apa itu ruh. Nabi Muhammad ketika mau memberi jawaban, beliau mengatakan, besok malam saya jawab pertanyaan kalian. Nah begitu mengatakan besok malam, ternyata besok tidak turun. Besoknya lagi belum datang. Besoknya sampai 40 hari itu tidak datang-datang wahyu.
Nah, setelah direnungkan oleh Nabi Muhammad, wah, saya lupa jebule ini betul, tidak menggunakan kalimat insya Allah. Besok pertanyaan kalian aku jawab. Maka kemudian ini menjadi satu tuntunan bagi kita ketika ingin melakukan sesuatu, kita sematkan di dalam kalimat itu insya Allah. Bu, nanti ngaji ya insya Allah. Bu, nanti kondangan bareng ya insya Allah. Pak, mungkin masak gerameh ya insya Allah. Gimana? Harus pakai insya Allah. Jangan-jangan ketika mau dimasak geramehnya loncat, ujul, maka hilang, tidak jadi masak gerameh. Nah, jamaah rahimahullah, maka ketika dihina, diejek oleh orang-orang kafir Quraisy, sudah wahyu tidak turun kepada Allah, orang-orang kafir Quraisy menghina. Bahasa Wonosobo mendais-daiskan itu, memudir-mudirkan itu. Mudir ora, dais ora. Ayo, belum Muhammad wis ditinggal karo Gusti Allah. Ini sudah jatuh tertimpa tangga. Maka kemudian apa? Rasulullah kemudian mendapatkan wahyu. Innama ana basyarum mislukum yuha. Wahai orang-orang kafir, meskipun saya ingin wahyu itu datang, saya mengharap wahyu itu turun, ketika Allah tidak berkehendak, maka wahyu itu tidak akan turun dan tidak datang. Kenapa? Saya ini manusia biasa, yang wahyu itu hanya diturunkan oleh Allah kepada saya. Lah, jamaah rahimahullah, ini salah satu hikmahnya adalah menunjukkan bahwa wahyu itu bukan karangan, bukan tulisan, bukan kehendak Nabi Muhammad, tetapi benar-benar firman Allah dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya yang berkaitan dengan gembira, bahagia dengan bulan Ramadan atau dengan amal ibadah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusrik bi ibadati rabbih ahad. Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Allah, maka beramalah amalan yang sholih, dan di dalam amal sholih itu tidak mensekutukan Allah sama sekali. Jadi jamaah rahimakumullah, ketika kita ingin berjumpa dengan Allah, bertemu dengan Allah, baik di dunia apalagi di akhirat, itu dengan cara beramal sholih, dan di dalam amal sholih itu tidak ada mensekutukan Allah dengan yang lainnya. Jadi sudah jelas menikahnya mengapa kita bahagia, mengapa kita gembira, senang hati ketika kita beribadah, karena kita sedang berjumpa dengan Allah secara ruhaniah. Kalau kelak nanti di akhirat, Rasulullah menyampaikan bahwa kita suatu saat nanti akan berjumpa dengan Allah, melihat Allah seperti kita melihat bulan purnama. Bukan berarti Allah seperti bulan purnama, tidak. Tetapi bagaimana cara kita melihat bulan purnama itu tanpa alat, tanpa teropong, tanpa apapun, untuk menunjukkan saking terang dan jelasnya. Ini tentang bagaimana kita bahagia ketika beribadah. Kenapa? Karena kita berjumpa dengan Allah. Dan di dalam mahabbah menikah ibu-ibu, bapak-bapak, yang namanya mahabbah yang pertama itu kan mahabbatul a'la, cinta yang paling tinggi, yaitu ketika cinta kita hanya kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua mahabbatul wusta, cinta yang pertengahan, itu ketika mencintai seseorang itu bukan karena Allah. Yang ketiga
itu mahabbatul adna. Tidak ada sama sekali cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita mencintai Allah, itu cinta yang paling tinggi. Lah, kenapa kita bahagia ketika beribadah? Karena kita sedang berjumpa dengan yang kita cintai. Gimana? Tanda-tanda cinta niku napa Ibu Bapak-bapak? Tanda-tanda cinta seseorang. Satu, meluangkan waktu untuk bertemu. Gimana? Gembira ketika bersama, senang ketika berjumpa. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mencintai seseorang itu pasti senang ketika ketemu, senang ketika berjumpa. Kemudian tanda cinta yang kedua, mengorbankan banyak hal, menunjukkan apa adanya, dan merasa semangat dan sulit melepas rindu itu. Jadi orang yang mencintai seseorang pasti gembira, bahagia. Nanti bulan Idul Fitri ketemu dengan putra wayang, gembira. Ketemu dengan saudara, gembira. Itu artinya tanda cinta. Kalau benci, jangankan ketemu, jangankan berjumpa, telebek saking kejauhan saja sudah balik badan. Gimana Ibu? Ketika mau ngaji, umpamanipun di gang lihat orang yang dibenci, itu kemudian balik badan. Ditanya oleh suaminya, "Bu, kok balik badan?" "Lah ono kae wong Pak." Ngoten nggih mboten? Lah ngopo sih nyong sebel banget karo kae wong. Itu kalau sudah benci. Tapi kalau cinta, wah dicari. Ketika pengajian ibu-ibu cinta sekali sama saudara atau sama bestinya, sama bestinya gembira atau cinta sekali. Maka ketika ngaji itu yang dicari adalah bestinya. Begitu melihat sandal di depan teras, wah bestiku ngaji, alhamdulillah. Begitu dicari, jebule sandali dipinjam ibunya. Wah, itu ketika cinta itu begitu, gembira, senang, bahagia ketika berjumpa. Maka kalau kita idza saratka hasanatuka, ketika bahagia kebaikan-kebaikanmu, membahagiakan kebaikan-kebaikanmu, menggembirakan kebaikan-kebaikanmu, kok kemudian berjumpa dengan amal solih, berjumpa dengan ibadah, berjumpa dengan kebaikan kok tidak bahagia, padahal di situ ada perjumpaan dengan Allah, maka berarti cintanya kepada Allah itu belum 100%. Atau kalau kata orang-orang cintanya cinta palsu. Gimana Ibu? Cintanya cinta gombal. Bapak-bapak cok gombal kepada ibu-ibu nama apa Ibu? Bu, aku padamu. Gombal. Gimana Ibu? Itu orang yang ketika ibadah kok tidak senang, gembira, bahagia. Nah ini kemudian bagaimana kita mewujudkan kebahagiaan kita ketika datangnya bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan oleh Aisyah. Diceritakan oleh Aisyah, Bismillahirrahmanirrahim. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yasumu. Nah, ini kalau layarnya diapret membuat saya gagal fokus. Sudah sampai mana tadi Ibu? Gagal fokus, keringat dingin bercucuran. Sampai gombal ya Bapak-bapak. Oh iya. Samalah Bapak usah pakai layar maut nih Bapak. Apa yang ada dalam pikiran saya ini kalau berpatokan pada ini jadi harus urut. Sekarang bagaimana kita menyambut bulan Ramadan? Diceritakan oleh Aisyah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yasumu hatta nakul la yuftir, wa yuftir hatta nakul la yasum. Begitu memasuki bulan Ramadan, Rasulullah diceritakan oleh Aisyah
itu senantiasa puasa sampai kami menyimpulkan tidak pernah berbuka. Senantiasa berbuka sampai kami menyimpulkan tidak pernah puasa. Jadi satu hadis ini tetapi dua pemahaman. Yang satu mengatakan senantiasa puasa sehari-hari sehingga seolah-olah tidak pernah berbuka. Sementara yang lain mengatakan senantiasa berbuka sehingga seolah-olah tidak pernah puasa. Bapak-bapak, ibu-ibu tidak usah bingung. Jangan diambil yang senantiasa puasa saja, nanti pikirannya jadi berat. Ya Allah, bulan Sya'ban senantiasa berpuasa, betapa beratnya. Ini dipahami mengatakan. Jadi suatu hari Rasulullah itu berkunjung ke suatu daerah. Ketika berkunjung ke suatu daerah, ditawari daharan, ditawari unjukan, Rasulullah senantiasa menolak. Rasulullah badhe dahar nopo? Megono nopo nasi liwet gimana? Ojo, aku lagi puasa. Hari berikutnya Rasulullah badhe dahar nopo? Serabi nopo tahu goreng. Ojo, aku lagi puasa gimana? Rasulullah badhe kunjuk nopo? Degan nopo jus alpukat. Ojo, aku lagi puasa gimana? Maka di daerah ini kemudian menyimpulkan, wah, Rasulullah ketika bulan Sya'ban senantiasa puasa. Suatu hari Rasulullah berkunjung ke daerah lain. Ketika berkunjung ke daerah itu, Rasulullah ditawari, Rasulullah badhe dahar bongkel nopo lihir. Iki aku urung tau krungu iki istilah bongkel atau lihir. Wis gawa rene kabeh tak cicipane nggih mboten. Hari berikutnya Rasulullah badhe ngunjuk napa niki? Nasgitel, kopi nasgitel napa wedang uwuh. Aneh iki nasgitel. Kene gawa rene kabeh tak cicipane. Berikutnya juga ditawari daharan kerso. Maka di daerah ini kemudian disimpulkan Rasulullah tidak pernah puasa di bulan Sya'ban. Sehingga jamaah rahimakumullah, para ulama menyimpulkan sebagian senantiasa puasa, sebagian senantiasa tidak puasa. Di rata-rata ketemu jawabannya 14 hari atau 15 hari di bulan Sya'ban. Ada hadis berikutnya, kelanjutan dari hadis menikah ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qatun illa Ramadan. Saya belum pernah melihat Rasulullah berpuasa sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Kalau ada nafyun kemudian istisna, la kemudian illa, seperti dalam kalimat tauhid ini, la ilaha illallah, la kemudian ilah, itu berarti satu-satunya ilah, satu-satunya sesembahan yang boleh untuk disembah hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sama dengan la wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qatun illa Ramadan. Ada la, ada ilah, maka berarti satu-satunya bulan yang dipenuhi dengan puasa hanya bulan Ramadan. Selain Ramadan tidak ada yang satu bulan penuh. Sampai harus satu bulan itu, kalau seseorang itu batal karena musafir, karena sakit di bulan Ramadan, maka harus mengganti di hari yang lain. Atau kalau tidak bisa mengganti di hari yang lain, boleh membayar fidyah, harus membayar fidyah. Umpamanya seorang yang sudah tidak mampu sama sekali,
usianya sudah lanjut, tidak mampu mengganti di hari yang lain, boleh membayar fidyah. Tapi kalau bapak-bapak, ibu-ibu kan kelihatannya masih mampu semua, mungkin ini usianya kan kelihatannya masih 40-an sedang ini bapak-bapak, ibu-ibu kan. Leres ibu-ibu? Ya Allah, nanti pasti pulang dari ngaji akan ngajak nih. Pak, tidak leres Pak. Ketika nih Pak Yuli, saya usianya masih 40, kata dia ibu-ibu kan. Nah, kalau yang masih kuat tidak boleh kemudian membayar fidyah. Tanggal 1 Ramadan datang ke dokter. Dok, saya kok kalau jam 10 kok keruak ini nopo gimana? Lah jenengan puasa nang mboten? Ya puasa. Oh nggih pantes nek puasa niku jam 11 nggih wetenge nggih keruak. Tapi Dok, kula minta resep dokter lah. Kula pripun ngoten lho mboten usah puasa ngoten. Terus diperiksa nggih. Oh niki jenengan anu kados niki bukan penyakit mah, tetapi penyakit moh puasa. Gimana tuh? Bukan mah tapi moh puasa nih. Nah ini kalau umpamanya tidak mampu, atau umpamanya ibu-ibu yang sedang hamil atau menyusui, boleh membayar fidyah. Umpamanya pun ibu-ibu, umpamanya ketika Ramadan tanggal 2, kemudian kehamilan sudah mendekati HBL, sudah 9 bulan. Begitu Idul Fitri, bulan Ramadan ini, karena takut anaknya tidak sehat, maka dia tidak puasa. Begitu Idul Fitri maunya hutang puasa, dilalah harus memberi ASI. Maka kemudian tidak mampu membayar dengan puasa. Padahal yang namanya memberi ASI harus 2 tahun. Nyarutang puasa harus tahun itu. Lah bagaimana? Maka dia boleh membayar fidyah 2 tahun. Begitu 2 tahun, begitu lahir anaknya hari raya, dilalah lahirnya hari raya ibu hari raya lahir, maka anaknya namanya Haryati. Gimana? Mantan Pak Haryati apa teh? Nah, jadi begitu lahir putranya namanya Haryati. Ini masnya jadi sibuk terus nih, pangapunten ya mas. Nah, terus 2 tahun membayar fidyah. Begitu selesai nyusui putrane, hamil lagi. Ini lahir hari raya lagi. Ini mau nyarutan hari raya. Anak pertama namanya Haryadi, anak kedua Haryati. Untuk Bu Haryati apa berarti? Alhamdulillah. Begitu 2 tahun bayar fidyah, setelah ASINya selesai untuk anaknya, hamil lagi. Ini jedal-jedul mawon nggih. Nah, ini boleh bapak-bapak ibu-ibu nggih. Nah, jamaah rahimakumullah, ini tentang Ramadan. Terus Sa'ban bagaimana? Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksara sahran siyaman fi Sya'ban. Saya tidak pernah melihat Rasulullah memperbanyak puasa sebanyak di bulan Sya'ban. Jamaah rahimakumullah, jadi puasa di bulan Sya'ban itu hanya diperbanyak, tidak 1 bulan penuh tapi memperbanyak. Lah bagaimana memperbanyak puasa bulan Sya'ban? Tadi kami sampaikan, sebagian penuh dengan puasa, sebagian tidak pernah puasa, maka digabung menjadi 2 jadi rata-rata. Berarti puasa di bulan Sya'ban yang paling banyak 14 atau 15 hari. Kalau ingin mengikuti sunnah Rasulullah, yaitu dengan puasa Daud, yasumu yauman wa yuftiru yauman. Bapak-bapak ibu-ibu siap puasa Daud? Kok mermut kabeh ini ibu-ibu? Halo ibu-ibu atau ibu-ibu nama mboten ini? Nggih. 15 atau 14 hari.
tapi saya husnudzon. Puasa itu kan ibadah rahasia. Ini mboten ibu-ibu. Jadi banyak ibu-ibu yang ada puasa Daud. Kalau 14 hari puasa Daud berat, maka yang lebih ringan yaitu puasa Senin Kamis 2 hari kali 4, Senin Kamis 4 pekan, berarti jadi 8 pekan 8 hari. Pilih yang mana? 8 hari atau 14 hari? 8 hari atau 14 hari? 8, alhamdulillah. Tadi Daud belum milih bapak-bapak. Kalau 8 hari berat, ada yang 3 hari. Ayyamul bid 13, 14, 15. Pilih mana? 8 atau 3? 3. Alhamdulillah masih ada yang pilih. Kalau 3 hari juga berat, 14 hari berat, 8 hari berat, 3 hari juga berat, ya sudah tidak usah puasa. Pilih mana? 3 atau tidak usah puasa? Kok tidak ada jawaban ini? Nah, mari kita berpuasa di bulan Sya'ban. Jamaah rahimakumullah. Kenapa? Karena ini termasuk persiapan ruhaniyah. Persiapan ruhaniyah bulan Sya'ban itu bukan hanya 3-2 hari sebelum Ramadan, 3 atau 2 hari sebelum Ramadan, tetapi Rasulullah sudah mempersiapkan 1 bulan sebelum Ramadan. Meskipun kadang-kadang ada saudara-saudara kita yang mempersiapkannya mulai dari bulan Rajab, yaitu mereka banyak berdoa, Allahumma barik lana fima rozaqtana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Ya Allah, berilah keberkahan kepada kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah usia kami ke bulan Ramadan. Jamaah rahimakumullah, saya melihat ternyata hadis ini hadis bukan dari, doa ini bukan dari hadis yang berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi saya konsultasi kepada pimpinan Majelis Tarjih, pimpinan daerah Muhammadiyah Wonosobo, tidak apa-apa untuk dibaca meskipun bukan dari Rasulullah. Sama dengan doa sebelum makan gitu, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Niki saking Rasulullah napa sanes? Bukan dari Rasulullah. Yang dari Rasulullah itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Maka bapak-bapak ibu-ibu kalau mau membaca Allahumma barik, jangan lupa bismillah. Kalau bismillah dan Allahumma barik dibaca, itu namanya paket lengkap. Gimana? Jangan hanya membaca Allahumma barik tapi bismillahnya ketinggalan. Lebih baik membaca bismillah saja meskipun tanpa Allahumma barik. Sama dengan Allahumma barik lana fi Rajab. Apa jawabannya? Doa itu dengan bahasa apa saja. Ya Allah, muga-muga sasi Sya'ban, sasi Rajab paring Allah paring kesehatan, keberkahan, rizki dan lain sebagainya. Ini kan Allahumma barik lana fi Rajab, kesehatan, keberkahan rizki, tambahnya rizki. Dan ya Allah, semoga sehat dan usia sampai di bulan Ramadan. Itu inti daripada doa ini. Jadi boleh kita baca. Kemudian yang kedua, kebanyakan yang dianjurkan, ditekankan, didengungkan yaitu puasa di bulan Rajab. Barang siapa yang berpuasa di bulan Rajab, maka akan mendapatkan pahala seperti puasa 1 tahun. Umpamanipun
sehingga disemangatkan, didengungkan, diviralkan, tanpa mendengungkan, menyemangati puasa di bulan Sya'ban. Padahal yang hadis sahih kuat dan berasal dari Aisyah, rawahu Bukhari Muslim, itu adalah puasa di bulan Sya'ban. Puasa di bulan Rajab itu mengandung pertanyaan menikah. Sehingga jamaah rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam satu hadis, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yatahaffadhu syahra Sya'ban ma la yatahaffadhu ghairahu. Rasulullah itu sangat perhatian kepada bulan Sya'ban, tidak seperti perhatiannya terhadap bulan yang lain dari Sya'ban. Jadi ketika bulan Sya'ban itu Rasulullah perhatian sekali, fokus sekali ini. Apalagi ketika menjelang Ramadan, itu Rasulullah perhatiannya semakin hari semakin perhatian. Kenapa? Ada keterangan yang mengatakan, ya Rasulullah, kenapa Rasulullah senantiasa puasa di bulan Sya'ban? Apa jawab Rasulullah? Karena kasirun minan nas yungfalu fihi. Banyak manusia ketika bulan Sya'ban itu terlena, gimana? Terlena di bulan Sya'ban. Kadang-kadang justru ketika bulan Sya'ban malah banyak yang nopo ibu-ibu, mumpung burung Ramadan, gimana? Ayo mumpung burung Ramadan dolan sing, gimana? Ayo mumpung bulan Ramadan piknik, gimana? Ayo mumpung bulan Ramadan pesta, makan seenak-enaknya, makan sepuas-puasnya, bayar dengan doa, gimana? Nah, ini maka kemudian Rasulullah mengingatkan, banyak manusia lalai ketika bulan Sya'ban. Supaya tidak lalai, maka beliau kemudian memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Nah, ini jamaah rahimakumullah, bagaimana kita mempersiapkan bulan Ramadan, salah satunya dengan berpuasa, dan puasa itu paket lengkap nih. Artinya persiapan yang paket lengkap. Persiapan jasmani, dalam bahasa Jawa itu istilahipun jajal awak. Gimana? Nyung janjan iki kuat ora puasa. Niku ketika bulan Sya'ban kita berpuasa. Yang kedua, persiapan rohani. Sebaik-baik rohaniah seseorang itu adalah ketika puasa. Coba bapak-bapak, ibu-ibu, ketika puasa itu kan rohaninya sedang semaksimal mungkin. Ketika belum puasa, kita berbuat apa saja, atau kita berbuat kesalahan atau dosa, itu kadang-kadang bablas mawon gitu. Tapi begitu puasa, ibu-ibu yang tadinya biasanya ngerumpi, biasanya riba, kalau sedang tidak puasa kadang-kadang cok ngajak gimana? Yuk tak omongi ngopo? Yo blendengi kae wong yo. Sopo kae gawe wae. Tangga sing anyar kae nyong jan sebel kok. Padha yakin nyong jan jelek banget karo kae wong iki ngoten. Itu ketika belum Ramadan. Tapi begitu Ramadan, begitu puasa, yo blendengi kae karo wong yo. Ojo lagi puasa. Yo nyong pengin banget blendengi engko bar magrib. Bar magrib ku yo. Pokoknya aja lalen bar maghrib terus tarawih wis lebar kuwi glendungi sak marem-marem iki. Kenapa? Karena tidak puasa gitu teman-teman. Kalau sedang puasa remnya itu masalah pakem banget nih, satset nih. Tapi begitu tidak puasa, wala itu gaspol, rempol gitu teman-teman. Nah, menikah jamaah rahimakumullah, persiapan ketika bulan Ramadan. Mari kita siapkan jasmani dan rohani kita dengan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Jangan lupa juga persiapan logistik, logistik. Seperti orang mau mantu tadi loh ya. Mantu itu kan kedatangan tamu agung. Puasa Ramadan adalah tamu agung. Maka kita siapkan logistiknya, kita siapkan menu makanan,
mau catering atau mau pesen atau masak sendiri. Hari pertama grameh rasa asam manis, paman ini betul. Sahur pertama, sahur kedua pecel lele, sahur ketiga tongkol, sambal pete, lombok abang, campur jingkong, ini betul. Hari ketiga, hari keempat umpamanya gimana? Wah, nanti ketika selepas Ramadan Idul Fitri, loh kok wis entek-entekan ini. Nah, ini artinya sedikit ibu-ibu bapak-bapak, perintah untuk ketika berpuasa itu perintahnya adalah makan sahur. Tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Makan sahurlah karena sesungguhnya di dalam makan sahur itu ada keberkahan. Jadi ibu, kenapa saya sampaikan daftar menu supaya tidak kebalik. Kalau menu yang istimewa, yang enak, yang pokoknya lebih daripada biasa itu ketika sahur. Kenapa? Karena yang pertama perintahnya itu makan sahur. Yang kedua, orang sahur itu biasanya berat. Kenapa? Karena bangun tidur sedang enak-enaknya ngelindur gitu, kok disuruh sahur, maka berat hati. Sehingga kalau diiming-imingi dengan grameh, dengan lele, dengan tongkol, atau sing kuasa apa badan nggih? Pangapunten nggih kula sengaja ngiming-imingi. Nah, maka semangat. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, persiapan makan sahur itu untuk menahan tidak makan, tidak minum 8 sampai 10 jam. Maka harus logistiknya itu betul-betul dalam perut kita itu. Nah, sementara buka itu perintahnya bukan makan tetapi membatalkan puasa. Yang penting batal. La yazalu ummati bi khairin ma yu'ajjilu al-fitr. Umatku akan senantiasa dalam keadaan baik selama dia mensegerakan buka. Jadi yang namanya buka itu bebas. Artinya apa? Dengan apa saja insya Allah akan bahagia. Sesuai dengan hadis Rasulullah, farhatani lisoim. 2 kebahagiaan untuk orang yang berpuasa. Bahagia membawa pahala yang bertemu dengan Allah, dan bahagia ketika berbuka. Jadi orang buka dan orang sahur secara psikis itu beda. Kalau sahur bangun tidur berat, tapi kalau buka bahagia. Jangankan jus pokat, jus mangga, jus durian, dan jus yang lainnya. Gimana? Air putih saja membahagiakan. Lalu ibu, maka nanti ibu tidak usah menyediakan jus, cukup dengan air putih. Jangankan air putih, orang mau berbuka saja melihat jam itu gembira. Gimana? Alhamdulillah, wis jam 6 kurang 10 menit. Sehingga buka itu waktu yang dinanti-nanti dan ditunggu. 1/4 jam sebelum berbuka sudah kumpul di meja makan. Begitu musola, masjid, radio Purnama CD, Allahu Akbar, dung sini ting 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 ting. Ya itu buka. Maka jamaah rahimakumullah, monggo. Tapi kalau buka, bapak-bapak nih yang ahli rokok ini jangan dengan rokok gimana. Meskipun sing penting batal, begitu buka tiba langsung nyumet korek nih terus diingatkan oleh ibunya, Pak, nek buka itu sunnah Rasulullah dengan 3 butir kurma dan air putih yang hangat. Bapak menjawab, iya Bu, itu sunnah, wajibnya rokok. Astagfirullah. Gimana? Nah ibu-ibu nama, buka itu sunnahnya 3 biji kurma. Iya Pak, itu sunnah, wajibnya gorengan. Pokoknya nak buka buatan enak gorengan itu rasanya ada yang hilang ibu mungkin. Nah, menika jamaah rahimakumullah ingkang saged kula aturaken wonten injil menika mugi-mugi manfaati
dumateng kula sumrambah jamaah rahimakumullah. Intinya mari kita gembirakan, kita bahagiakan, kita senang-senangkan hati kita ketika beribadah, beramal sholih, berbuat kebaikan. Kenapa? Karena ketika itu kita sedang berjumpa dengan yang paling kita cintai, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan khususnya untuk bulan Ramadan juga kita bahagiakan, kita gembirakan. Kalau ada kebenaran kami hanya menyampaikan, kalau ada kesalahan benar-benar atas kebodohan kami dalam menyampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dahar kupat duduhe santen, cakep ngoten kan Ibu. Niki pangkun niki nggih. Padahal setiap bulan setiap ketemu saya baca loh niki. Jadi ibu-ibu yang mboten ngam niki. Napa wau patunipun ibu-ibu? Dahar kupat duduhe santen, sedaya lepat nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.